Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo F1s. Pada awal-awal peluncurannya, HP ini dijual dengan harga 3,8 juta. Tapi itu waktu bulan Agustus kemarin. Kalau sekarang cari di Tokopedia atau Bukalapak, udah turun jadi 3,4 sampai 3,5 juta. Merek Oppo memang lagi panas-panasnya di Indonesia, karena pertumbuhannya memang kencang banget, sampai 100% lebih. Apakah itu karena faktor marketing mereka yang hebat, atau memang HP-nya yang bagus? Ayo kita bahas, mulai dari desainnya dulu. Oppo F1s memiliki ukuran layar 5,5 inci, sehingga bakal terasa besar di tangan rata-rata orang Indonesia. Apalagi buat cewek yang kayaknya jadi target pasar utama. Untungnya HP ini nggak terlalu tebal dan nggak berat, jadi handlingnya masih lumayan nyaman lah. Balutan besi yang ada di sekeliling HP ini juga membuat build quality-nya terasa sangat kokoh, dan bisa bikin orang pingsan atau minimal teriak kalau kepalanya ditimpuk pakai HP ini. Di bagian depan, kita bakal nemui kamera depan 16 megapiksel. Ya, 16 megapiksel. Karena F1s memang dijual dengan tagline selfie expert, alias ahlinya selfie. Jadi Oppo nggak main-main di sini. Bahkan kamera belakangnya malah kerasa biasa karena resolusinya lebih kecil. Nanti kualitas kameranya bakal kita bahas. Sekarang desain dulu. Kamera depan tadi ditemani oleh earpiece, sensor cahaya, dan proximity. Dan katanya di sini ada LED notifikasi juga. Tapi selama saya pakai nggak pernah kelihatan. SMS masuk nggak muncul, dicas juga nggak muncul. Disuruh keluar pakai aplikasi LED juga sama aja. Yang udah pakai F1s tolong kasih tahu di kolom komentar ya, gimana cara aktifin fitur ini. Di bagian depan bawah, ada tombol home fisik yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Di sebelah kanan ada tombol volume dan slot untuk 2 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD. Slot kartu di F1s cukup unik, karena bisa muat 3 kartu sekaligus. Biasanya kalau di HP lain harus dipisah jadi 2. Di sebelah kiri HP, kita akan menemukan tombol volume yang lumayan keras waktu ditekan. Dan di bagian atas cuma ada mikrofon, sedangkan di bagian bawah ada jack headphone, slot micro USB, dan lubang speaker di kanan kirinya. Tapi yang hidup cuma sebelah kanan, alias yang lubangnya lebih banyak. Sementara di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, LED flash, logo Oppo, dan kode-kode di bawahnya. Saya masih belum terlalu yakin bahan apa yang dipakai di bagian belakang ini. Apakah metal beneran atau plastik yang disamarin kayak metal? Tapi kalau aslinya plastik, samarannya bener-bener bagus. Overall, F1s sudah sukses nunjukin kalau HP ini punya kesan manis dan mewah. Salah satu bagian yang menurut saya sangat pas-pasan adalah layarnya. Dengan luas 5,5 inci dan resolusi 720p, tingkat kerapatannya kurang mantep buat dipandang. Walaupun sudah termasuk oke. Warnanya sendiri sudah termasuk cerah, walaupun masih belum bisa nyanyiin warna yang dihasilin layar AMOLED. Di bagian spesifikasi, F1s menggunakan prosesor MediaTek MT6750, GPU Mali T860, RAM 3GB, memori internal 32GB, kamera belakang 13 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel. Baterainya berkapasitas 3075 mAh dan pemakaian saya selalu bisa bertahan lebih dari sehari. Bahkan bisa sampai 2 hari, kalau saya lagi ada kerjaan dan nggak banyak pegang HP. Sayangnya, saya nggak ngerti cara lihat screen on time di F1s. Ada yang tahu? Komen aja di bawah. Di bagian spesifikasi yang terakhir, F1s masih menjalankan Android Lollipop dan nggak kedengeran kabar kalau bakal diupdate lagi. Apa Oppo memang kebiasaan gitu ya? Untuk performanya sendiri, F1s lumayan standar. Nggak bisa dibilang ngebut banget sampai ngasih kesan yang wow, tapi juga nggak lambat. Aktivitas kayak main sosmed, browsing, nonton YouTube bisa dilakukan dengan lancar. Yang cukup kerasa sih performa multitaskingnya yang payah. Waktu saya lagi nunggu loading Gardenscapes, biasanya saya iseng-iseng mampir ke aplikasi lain kayak Twitter, Instagram, YouTube, 9gag, dan aplikasi ringan lainnya. Pas saya balik lagi ke Gardenscapes, gamenya harus dibuka ulang dari awal. Padahal game-game sejenis Candy Crush kayak gini termasuk game yang ringan dan nggak butuh banyak tenaga dan RAM. Buat yang mau ngeliat kecepatan F1s lebih lengkap, silakan lihat video versusnya melawan Galaxy A5 2016 di video ini. Kalau performa gamingnya sendiri, game-game ringan kayak Subway Surfers dan Rooms of Doom bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau udah diajak main game berat kayak Suicide Squad Special Ops atau Lara Croft Go, HP ini cuma enak dimainin dalam setting grafis paling rendah. Itu pun terkadang ada sedikit frame drop.
Untungnya suhu waktu main gamenya nggak terlalu panas, cuma termasuk kategori hangat aja. Skor Antutunya sendiri ada di sekitar angka 40 ribuan. Sementara sensornya lumayan lengkap karena udah ada gyroscope. Tapi tetap aja kurang nyaman kalau mau dimasukin ke headset VR karena resolusinya yang pas-pasan. Palingan cuma bisa dipakai buat main game Pokemon Go doang. Tapi masih ada yang main gak sih? Selain kamera depan, salah satu senjata yang diandelin oleh HP-HP Oppo adalah jumlah shortcutnya yang cukup banyak. Mirip sama Vivo yang kemarin saya review di video ini. Di F1S, kita bisa manfaatin screen gesture supaya bisa bikin hidup lebih mudah. Contohnya swipe 2 jari ke bawah untuk mengambil screenshot, double tap to wake, gambar V untuk membuka center, dan lainnya. Tapi khusus untuk double tap to wake, fitur ini jadi nggak terlalu berguna karena sensor sidik jari di HP ini keren banget. Selain akurat, kecepatan bacanya juga cepet banget. Mungkin orang yang lihat kita ngebuka HP ini nggak bakal nyangka kalau HP-nya udah dikunci pakai sidik jari. Dan pas mereka mau ngebajak, mereka bakal kecewa kalau HP ini udah kekunci, pakai sidik jari lagi. Selain shortcut tadi, ada juga fitur-fitur kecil tapi berguna kayak eye protection yang bisa bikin mata lebih nyaman waktu mandang layarnya lama-lama. Terus ada tempat download tema. Ada juga fitur buat mengunci suatu aplikasi atau file dengan menggunakan sidik jari. Fitur ini berguna banget buat Anda yang punya file rahasia. Nah, di bagian kamera, moto Oppo sebagai kamera phone memang bukan asal ngomong. Secara keseluruhan, warna yang dihasilin F1S memang bagus. Warnanya akurat, detailnya juga udah bagus karena nggak pecah waktu di zoom, dan mic range-nya juga oke. Saya nggak punya banyak keluhan soal kamera F1S, kecuali waktu malam. Karena kualitasnya lumayan menurun tapi ya masih termasuk bagus. Nah, soal selfie, F1S memang pantas ngaku-ngaku sebagai selfie expert, karena foto yang dihasilin kamera depannya memang bagus. Bahkan orang yang difoto bakal kerasa sedikit lebih bagus dari aslinya, walaupun fitur Beautify udah dimatiin. Halo guys, David di sini dan ini adalah hasil kamera depan Oppo F1S. Seperti yang bisa dilihat, kamera depan HP ini bisa nangkep gambarnya secara masih tetap bagus, tapi karena nggak ada stabilizer, mungkin kalau mau buat vlogging masih harus beli stabilizer tambahan kayak DJI Osmo Mobile atau sejenisnya lah. Tapi secara keseluruhan hasil gambarnya udah bagus. Kesimpulannya, walaupun F1S sudah punya RAM sampai 3GB, kenyataan soal performa multitasking yang payah ngebuktiin kalau spesifikasi bukan segalanya. Tapi, pernyataan ini juga bisa jadi nilai positif buat F1S. Karena kalau kita nggak pedulin spesifikasinya, di dalam HP ini udah kesimpan banyak hal-hal menyenangkan kayak build quality yang mantap, fingerprint super kenceng, baterai awet, kamera yang kece, dan fitur shortcut yang bisa memudahkan hidup. Apakah HP ini recommended? Yep, HP ini recommended. Terutama buat Anda yang hobi banget pakai HP buat fotografi. Tapi kalau Anda adalah gamer berat, mungkin Anda harus mikir 2 kali. Demikian review gadget in untuk Oppo F1S. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe buat ngeliat video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!